Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita melanjutkan pertemuan di mata kuliah Inovasi Pendidikan. Sedikit mengulangi ingatan teman-teman bahwa inovasi adalah ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang yang disebut masyarakat, baik berupa hasil invention atau discovery. Nah, di tahap ini saya harap teman-teman sudah bisa membedakan dengan baik apa itu invention dan apa itu discovery, agar ke depan teman-teman bisa mempunyai pengetahuan dasar untuk memahami mata kuliah ini lebih mendalam. Dalam materi kali ini kita membahas karakteristik inovasi. Ya, ada teori yang mengatakan bahwa inovasi itu memiliki beberapa karakteristik ya. Dalam hal ini ada 5. Yang pertama, karakteristik inovasi adalah adanya keuntungan relatif. Apa artinya? Artinya adalah sebuah inovasi jika dia memberikan keuntungan bagi si pemakai atau si penerima inovasi tersebut, maka dia akan mudah mengadopsinya atau menerima inovasi baru tersebut. Semakin banyak, semakin luas, semakin tinggi keuntungannya, tentu akan semakin cepat diterima inovasi tersebut. Misalnya, teman-teman ingat dulu sebelum ada kompor gas mungkin memasak menggunakan kayu bakar dan sebagainya. Tapi ketika ibu-ibu rumah tangga mulai memahami bahwa menggunakan kompor gas itu lebih hemat, lebih efektif, lebih aman dan sebagainya, maka pelan-pelan orang menerima inovasi ini dan sampai sekarang banyak yang sudah berpindah saat memasak menggunakan kompor gas. Nah, ini adalah contoh dari karakteristik inovasi yang memberikan keuntungan relatif. Mengapa ada kata relatif di sana? Artinya meskipun sama-sama memberikan keuntungan, tapi keuntungan bagi satu orang dan orang lainnya itu belum tentu sama, begitu ya. Jadi ada orang yang, oh ini untungnya luar biasa nih, saya harus cepat. Nah, cepat dia berubah menggunakan inovasi tersebut. Tapi bagi orang lain dia ngerti, iya ini untung, tapi tidak urgent ya, tidak harus sekarang saya menggunakan kompor gas misalnya. Karena satu alasan tertentu. Karena itu ada kata relatif di sana. Sama-sama untung, tapi keuntungannya berbeda satu dengan yang lain. Karakteristik inovasi selanjutnya adalah bersifat kompatibel atau bergantung pada tingkat kecocokan. Compatibility ya, tingkat kecocokan. Maksudnya, semakin cocok sebuah inovasi, maka akan semakin mudah diterima. Begitu juga sebaliknya. Semakin sulit, maka akan semakin ditentang inovasi tersebut. Misalnya, dulu ya program keluarga berencana ya, yang anak cukup 2 itu ditentang karena ada beberapa anggota masyarakat yang merasa itu tidak cocok dengan mereka. Ya. Terlebih dianggap melanggar norma agama, ya, membatasi kelahiran dan sebagainya ya. Nah, hal ini contoh dari karakteristik inovasi yang sifatnya kompatibel. Ya. Lambat laun ya, diberikan pemahaman, diberikan pengertian. Dari yang awalnya menentang karena merasa tidak cocok, maka akhirnya mau menerima ya, merasa memang ada manfaatnya mungkin dengan mengikuti program KBNI. Tapi perlu waktu begitu ya. Jadi kompatibilitas itu menentukan seberapa cepat sebuah inovasi itu diterima oleh sebuah masyarakat begitu ya, atau diterima oleh seorang individu ya. Semakin cocok makin cepat pastinya. Selanjutnya, karakteristik yang bersifat kompleksitas ya. Tingkat kerumitannya. Jadi ketika sebuah inovasi itu rumit begitu ya,
dalam aplikasinya, maka tentu akan semakin lambat penyebarannya. Perlu waktu memahaminya. Ya. Sebaliknya, jika inovasinya mudah, pasti akan cepat diterima masyarakat. Misalnya dulu ya, orang sering minum air tanpa dimasak begitu. Padahal belakangan dipahami bahwa air yang tidak dimasak itu mungkin saja meskipun terlihat bersih mengandung zat-zat yang tidak baik begitu ya, kuman, ya, bakteri dan sebagainya. Ya. Dan untuk menghilangkan hal itu perlu dimasak begitu hingga mendidih. Nah ini kan tidak rumit inovasinya. Memasak air ini kan tidak rumit gitu. Nah karena ini mudah, ya hampir semua rumah sekarang kan minum air yang dimasak begitu. Dalam konteks Indonesia ya. Kalau kita bicara luar gitu, ya air mereka ya sudah istilahnya bisa diminum gitu standarnya. Kalau di luar nggak perlu dimasak lagi, tapi di tempat kita PDAM dan sebagainya itu masih belum begitu ya. Ini contoh bahwa inovasi yang tidak terlalu rumit lebih cepat diterima daripada yang rumit begitu ya. Apalagi perlu berpikir, perlu belajar dan sebagainya. Selanjutnya ada karakteristik yang bersifat triabilitas ya, trial, mencoba ya. Jadi inovasi yang bisa dikatakan bisa diterima masyarakat tuh kalau bisa dicoba dulu gitu. Artinya kalau pada saat mencoba inovasi tersebut didapatkan manfaat begitu ya, mudah dan sebagainya, maka biasanya dari hasil coba-coba tersebut akan jadi kebiasaan ya, diadaptasi sebagai sesuatu yang baru begitu. Nah yang sulit itu kalau sebuah inovasi itu nggak bisa dicoba gitu. Sama seperti barang, nggak bisa kalau buah gitu kan bisa dicoba manis atau tidak. Manis kita beli, kalau enggak ya kita carinya buah yang manis gitu kan. Nah sama seperti inovasi. Karena itu sering kalau teman-teman beli elektronik tuh dicoba dulu gitu. Jangan sampai langsung dibawa ke rumah, tiba-tiba tidak sesuai harapan. Nah sama seperti inovasi ya. Kalau mau cepat diterima masyarakat ya harus ada waktu untuk mencoba ya. Misalnya dalam pertanian ya, ada bibit biasa dan mungkin ada bibit unggul. Para petani yang pakai bibit biasa ya mungkin tidak tertarik menggunakan bibit unggul ya, harganya lebih mahal. Ya sama aja kan buahnya, nggak mungkin kan buah mangga berbuah durian kan, meskipun unggul gitu maksudnya. Jadi apa sih fungsinya bibit unggul? Nah coba dulu deh Pak gitu kan, nih saya kasih. Nah setelah ketahuan, oh ternyata lebih cepat, lebih manis, lebih besar, baru deh inovasi tersebut ya dijalankan karena memang cocok dan memberikan manfaat begitu ya. Dari hasil mencoba itu tahu ada manfaatnya. Triabilitas ini berkaitan dengan karakteristik selanjutnya, yaitu bersifat observabilitas ya. Bisa diamati ya, bisa dilihat ya, sehingga inovasi yang kita lihat itu menimbulkan rasa ingin tahu. Gimana sih rasanya menggunakan A, menggunakan B ya, gimana sih rasanya berinteraksi dengan metaverse kan yang sekarang lagi ramai begitu. Nah, dari situlah kita mencari tahu ya, karena manusia ini kan selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya gitu. Kalau kita melihat sesuatu yang unik gitu, agak-agak aneh, biasanya kita pengen tahu kan, pengen tahu gimana rasanya dan sebagainya, gimana sih rasanya naik roller coaster dan sebagainya gitu-gitu ya. Sama seperti inovasi. Jadi kalau kita sudah mengobservasi, wah mungkin bermanfaat nih. Lalu kita coba, ketemu manfaatnya bagi diri kita begitu ya. Maka kita mulai membuka diri untuk menerima hadirnya inovasi baru dalam hidup kita begitu ya. Jadi ini ada beberapa karakteristik dari inovasi, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya dengan tipe inovasi.
Ada teori yang mengatakan ada 5 tipe inovasi, tapi ada juga yang mengatakan hal lain ya, ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit ya, tergantung sudut pandang yang digunakan. Nah, kalau ini mungkin sudut pandangnya adalah produk gitu ya, sudut pandangnya bisnis begitu ya, yang sebenarnya terkait juga. Ujung-ujungnya kadang ada yang mengatakan ya pendidikan kan juga bisnis begitu ya dan sebagainya. Tapi kita tidak masuk ke ranah itu. Kita coba memahami ada tipe-tipe inovasi. Yang pertama inovasi produk. Ini jelas teman-teman sudah ngerti, sudah paham ya. Inovasi yang sifatnya benda baru gitu, handphone baru gitu. Kalau dulu handphone cuma batangan gitu ya, sekarang ada handphone yang lipat gitu. Lipatnya ke samping, ada yang lipatnya kayak handphone dulu begitu dan sebagainya. Kembali lagi tapi inovasi gitu ya, layarnya juga ikut terlipat dan sebagainya. Nah, ini inovasi yang sifatnya produk gitu. Kita melihat produk baru yang mungkin bagi kita baru ya. Bisa jadi bagi orang lain itu produknya sudah mirip dengan produk lama begitu ya. Selanjutnya ada inovasi proses ya. Apa ya? Membuat produk yang sama tapi dengan proses yang berbeda atau menambahkan sesuatu yang unik gitu ya, sehingga membuat perbedaan dibanding produk yang sudah ada, dan ada inovasi dalam proses pembuatannya begitu ya. Jadi menggunakan alat tertentu, misalnya kalau dulu bikin es pakai plastik ya kalau nggak salah, es batunya. Sekarang kan ada tempatnya sendiri, ada yang bahkan tempatnya itu ada karakternya, kartun anak-anak suka, atau bahkan ada yang buat es pakai salju kan, yang tahan cukup lama gitu ya, tidak mencair dan sebagainya. Itu proses gitu ya, proses. Selanjutnya ada inovasi pemasaran. Nah, terkait industri, teman-teman dulu mungkin 10 tahun lalu nggak ada tuh orang menjajakan Yakult ke rumah-rumah gitu kan. Sekarang ada tuh kan, salesman Yakult ke rumah gitu ya, menawarkan Yakult. Dia jemput bola, nggak lagi nunggu orang beli ke supermarket atau bagaimana. Dia yang menawarkan ke rumah-rumah gitu ya, dan itu terbukti berhasil ya kan. Orang yang nggak mau atau nggak kepikiran minum Yakult ya sudah diantarin ke rumah, di depan rumah tinggal beli, ya akhirnya beli gitu ya. Ini salah satu contoh inovasi pemasaran. Selanjutnya ada inovasi organisasi. Nah, dulu mungkin ya ada yang perusahaannya itu susunan organisasinya itu rumit gitu ya. Nah, sekarang orang mulai membuat perusahaan-perusahaan kecil ya, startup gitu ya namanya, dengan sifat kreatif dan organisasi yang ramping gitu ya, nggak banyak orangnya. Bahkan nama-namanya pun kadang berbeda dengan nama-nama dulu. Dulu kita kenal dengan pemimpin perusahaan dan sebagainya. Kalau sekarang yang lebih terkenal bukan pemimpinnya tapi CEO-nya kan, CEO Gojek, CEO Ruang Guru dan sebagainya. Jadi sistem organisasinya yang menuntut adanya inovasi supaya organisasi itu bekerja lebih efektif dan lebih efisien begitu ya. Selanjutnya ada inovasi model bisnis gitu. Ini di era sekarang banyak sekali bisnis-bisnis, bahkan yang dulu nggak kepikiran jadi bisnis aja sekarang jadi bisnis gitu ya. Sama seperti dulu nggak ada orang kepikiran air minum kemasan gitu ya. Akhirnya ada yang menemukan kenapa orang ini susah minum gitu ya, kenapa tidak kita sediakan air minum itu masukkan kemasan dijual. Akhirnya berhasil kan, diikuti tuh sampai sekarang. Di Kalimantan Selatan aja, di kota Banjarmasin, teman-teman bisa nggak cukup jari tuh menghitung merek-merek air mineral gitu. Itu contohnya. Nah, jadi ini adalah 5 tipe contoh inovasi begitu ya, yang mungkin tidak semuanya terkait dengan dunia pendidikan ya, karena konteks kita kan dunia pendidikan gitu. Tapi ini bisa menjadi gambaran dasar bahwa inovasi itu juga banyak macamnya. Kita lanjutkan. Nah, kadang-kadang saya mengulangi sedikit, orang itu tertukar gitu ya, karena memang agak mirip ya antara sesuatu yang sifatnya inovatif dengan sesuatu yang modern begitu. Sekarang gimana sih kaitannya dua hal ini, inovasi dan modern ini gitu ya, modernitas dan sebagainya.
Keduanya sebenarnya sama ya, sama-sama sebuah perubahan sosial begitu ya. Hanya saja gitu ya, modernisasi itu lebih luas ya daripada inovasi. Inovasi itu lebih spesifik. Jadi ada yang mengatakan inovasi itu lahir dari modernisasi, dan ketika orang berinovasi itu adalah tanda dari modernisasi. Nah, gitu. Semoga bisa dipahami ya. Modernisasi itu melahirkan inovasi, dan inovasi adalah tanda dari modernisasi. Nah, istilah modern ini kan banyak maknanya teman-teman, banyak konotasinya gitu ya. Bahkan bisa digunakan untuk berbagai hal. Misalnya orang itu modern sekali tampilannya. Oh, bisa kan? Bangsa modern, sistem modern, politik modern, ekonomi modern. Nah, banyak kan yang bisa dilekatkan dengan kata modern. Jadi sebenarnya apa Pak modern itu? Ya modern itu sederhananya istilah ya yang umum gitu, yang menggambarkan ada perubahan dari sesuatu yang belum maju menjadi maju gitu ya, dari yang belum baik menjadi lebih baik, dari yang belum efektif menjadi lebih efektif, dari yang belum efisien menjadi lebih efisien dan sebagainya ya. Selalu ada penambahan aspek positif ya kalau kita bicara modern itu. Ya, misalnya sepeda motor tentu lebih modern daripada kuda kan. Ada yang ke kampus naik kuda kan agak sulit ditemukan begitu ya. Jadi kadang masyarakat modern ini memang berbeda daripada masyarakat tradisional begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan masyarakat modern ini masyarakat industri, teman-teman. Beda dengan masyarakat tradisional yang memang lebih menyatu dengan alam begitu ya. Bukan tidak maju ya, bukan tidak bagus, tapi kita bicara penggunaan inovasi di dalam masyarakat begitu. Nah, jadi Bapak ulangi bahwa inovasi dan modernisasi itu keduanya merupakan perubahan sosial ya. Namun berbeda pada aspek yang ditekankan ya. Inovasi itu lebih spesifik ya, dan modernisasi itu lebih luas. Inovasi termasuk ke dalam aspek modernisasi, dan modernisasi itu melahirkan inovasi. Ini penting ya, penting sekali. Inovasi seringkali dianggap sebagai sebuah tanda begitu ya, menuju hal-hal baru ya, hal-hal yang modern ya. Misalnya jaringan teknologi informasi, internet adalah inovasi dan tanda dari zaman modern. Jadi kalau mau menyebut Anda modern, Anda harus sudah melek internet begitu ya. Jadi ada simbiosis di sana ya, ada hubungan antara inovasi dan modernisasi. Jadi kalau ditanya, teman-teman harus bisa menjawab apa hubungan inovasi dan modernisasi. Berikan contohnya ya, harus memahami konsep ini. Nah, selanjutnya kita mencoba memahami ya. Ada teori mengatakan bahwa manusia modern itu memiliki ciri-ciri. Nah, silahkan ini dikembalikan ke teman-teman semua. Teman-teman ini termasuk manusia yang modern atau bagaimana begitu ya. Nah, ini kita coba bicarakan ya satu persatu. Yang pertama, katanya manusia modern itu terbuka terhadap pengalaman baru. Jadi dia tidak menutup dirinya ya, selalu ingin mencari sesuatu yang baru ya, tantangan baru dan sebagainya. Karena itu teman-teman jangan heran ya, manusia modern itu ada yang nanti pada saat sudah bekerja ada yang 1 bulan itu resign, dia ganti lagi pekerjaan lain, nyoba-nyoba dan sebagainya ya. Bukan tidak mikir dia mungkin mencari pekerjaan susah dan sebagainya, tapi dia mencari pengalaman. Nah, ini pengalaman baru ini yang sulit karena nggak bisa dibeli ya, namanya juga pengalaman ya, nggak bisa diperjualbelikan ya, harus dirasakan. Manusia modern sangat suka terhadap pengalaman baru teman-teman. Kan itu ada orang yang berani bayar mahal untuk sesuatu yang cuma dicari pengalamannya saja katanya. Ada yang beli, mungkin pernah lihat gitu ya, ada kue dijual dari emas gitu. Itu mungkin sensasinya yang dicari ya, atau bagaimana ya, pengalaman baru makan kue dari emas. Nah,
itu contohnya ya. Selanjutnya, manusia modern itu siap menghadapi perubahan sosial. Manusia modern itu teman-teman cepat beradaptasi gitu. Ya, mau tinggal dimanapun dengan kondisi apapun dia siap menghadapi perubahan sosial. Gitu ya, karena memang mentalnya adalah mental yang memahami bahwa perubahan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu ya, selama manusia berpikir dan sebagainya. Manusia modern itu berpandangan luas ya, karena banyaknya informasi yang didapatkan oleh manusia modern ya, lewat internet dan sebagainya, lewat genggaman HP ya, lewat laptop dan sebagainya, maka dari informasi yang banyak itu membuat pandangannya luas gitu. Dia bisa berpikir dari berbagai macam sudut pandang gitu, nggak cuma hanya memandang 1+1 sama dengan 2 gitu. Dia bisa memandang bahwa 1+1 itu bisa 4+2 gitu ya, atau bahkan 6+4 dan sebagainya ya. Jadi berpandangannya luas gitu. Selanjutnya, rasa ingin tahunya besar gitu. Ya itu tadi, penasaran. Susah kalau orang sudah penasaran itu ya, pengen tahu rasanya A, pengen tahu rasanya B ya. Teman-teman yang senang kuliner ya sudah ngerti kan? Ya sama aja sebenarnya mie ayam juga, tapi kenapa rela antri di sana? Oh, karena sedang hits, Pak. Nah, itu kan manusia modern tuh sedikit-sedikit dia ngikutin tren gitu. Pengen merasakan yang hype gitu ya, yang lagi ramai dibicarakan orang dan sebagainya. Gitu, modern banget. Selanjutnya, berorientasi pada masa sekarang dan akan datang. Jadi manusia modern katanya, kata teori ini tidak terlalu terpaku teman-teman lewat dengan masa lalu. Dia mudah move on gitu ya. Baper nih ya teman-teman ya. Jadi manusia modern itu fokusnya ke masa depan dan masa yang akan datang. Dia merencanakan hidupnya ke depan gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Wes, asik ya. Kayak lagu aja. Ya seperti itu pokoknya. Dia orientasi manusia modern memang masa depan, dia memikirkan yang ke depan, meskipun masa lalu nggak dihilangkan teman-teman. Tapi ya tidak terlalu mengikat seseorang untuk meraih masa depannya, seperti itu. Selanjutnya, manusia modern bersandar pada perencanaan. Nah, manusia modern itu penuh perhitungan teman-teman. Banyak informasi, banyak ilmu yang dimilikinya, karena itu dia hati-hati dalam melangkah. Dia takutnya salah. Jadi dia membuat perhitungan-perhitungan tertentu agar langkahnya itu mantep gitu ya. Setelah kuliah mau apa gitu ya, mau S2, mau nikah dan sebagainya. Gitu ya contohnya ya. Dan teman-teman tuh udah paham nih, sedang kuliah di PBSI, rencananya akan jadi guru atau tidak jadi guru, atau yang penting lulus aja dulu atau gimana gitu. Nah, teman-teman punya rencana masing-masing. Itu tanda manusia modern gitu. Bukan yang jalani aja deh, nggak lihat nanti deh, atau gimana kuliah ya terserah lah. Nah, agak sulit seperti itu. Selanjutnya, percaya pada perhitungan daripada takdir. Nah, jadi manusia modern itu percaya dia bisa berjuang untuk mengubah nasibnya begitu ya, tidak pasrah sebenarnya ya, bukan diartikan ini menentang Tuhan, dan tidak berpangku tangan gitu ya, menerima saja, pasrah tidak. Dia berusaha. Manusia modern itu berusaha keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya, manusia modern itu menghargai keterampilan teman-teman, kompetensi ya. Kalau dulu orang bisa A bisa B itu nggak dipandang gitu ya, nggak dilihat. Kalau sekarang skill itu bagi manusia modern penting banget gitu. Dulu mungkin mana ada laki-laki berpikir mau jadi tukang masak, chef misalnya. Sekarang wah luar biasa, sekolah ya chef gitu ya dan sebagainya. Itu kan keahlian, kompetensi gitu. Menghargai orang. Tukang jahit ya, tailor itu dan sebagainya. Nah, itu kan keahlian ya yang harus dihargai gitu ya. Jadi manusia modern itu memahami tiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Cuma tambal ban doang. Iya, ente bisa nggak nambal ban? Kan belum tentu. Hargai orang yang bisa gitu maksudnya ya. Jadi manusia modern itu dia adil gitu ya. Dia bijaksana. Selanjutnya, otomatis karena dia hidup di zaman modern, dia wawasannya luas karena pendidikannya bagus atau pekerjaannya memang bagus gitu ya. Saling berkaitan ya. Orang yang berpendidikan pasti punya wawasan dan biasanya mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, orang modern seperti itu ya.
berpikirnya tuh pendidikan gitu ya, masa depan, berkait ya, tiap-tiap tanda ini berkait satu sama lain. Selanjutnya menghargai kelebihan orang lain. Nah, seperti yang tadi saya bilang, manusia modern itu ngerti bahwa kita nggak bisa menguasai semua ilmu, kita nggak bisa menguasai semua keterampilan, jadi hargai orang yang punya keterampilan berbeda dari kita dan yang tidak bisa kita kuasai gitu ya, karena hidup kan singkat, Anda nggak mungkin kuliah sambil belajar ilmu lain dan sebagainya gitu, harus satu aja. Jadi hargai orang lain yang memiliki ilmu yang berbeda gitu. Terakhir, tanda manusia modern adalah menghargai produksi. Manusia modern itu memahami bahwa barang-barang itu punya nilai gitu ya, dan punya punya keinginan gitu ya untuk memiliki barang-barang tersebut. Karena punya keinginan memiliki, ya berusaha bekerja, nabung dan sebagainya, karena dia merasa nggak bisa membuat barang yang dia inginkan itu, harus orang lain, dan itu harus ditukar kan dengan uang, dengan materi dan sebagainya. Jadi dia menghargai proses dan produksi dari barang-barang yang dia punyai. Baik, selanjutnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang nanti akan kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Materi untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan saat kita bertemu di ruang maya pada saat perkuliahan. Sekali lagi terima kasih. Semoga tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.